Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu adzim. Qala Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sidang jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bangkitkan kita dari kemudian Allah Subhanahu wa taala mengawali kehidupan kita ini dengan kebaikan, yaitu Allah beri kekuatan kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Rasulullah bersabda, man sholat ba'daini dakhala jannah. Barang siapa mengerjakan dua sholat di waktu dini, maka dia masuk surga. Jadi waktu dingin ditafsirkan ulama kita waktu subuh dan asya. Jadi waktu subuh ini walaupun pendek, rekatnya cuma 2, ini fadilahnya begitu besar saudara. Kalau seandainya mereka tahu fadilah gaji sholat subuh berjamaah, maka mereka ini datang sambil merangkak-rangkak tuh mau, karena begitu besar yang sholat subuh secara berjamaah. Maka alhamdulillah Allah SWT beri kekuatan kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menambah menjadi tambah amal kita di akhirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana pengorbanan Rasulullah untuk umat ini? Rasulullah mengharapkan agar bagaimana seluruh manusia ini meninggal dunia dapat ucapkan la ilaha illallah. Inilah keberhasilan kita. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, tanpa terasa Ramadan sudah meninggalkan kita. Insya Allah mungkin hari ini hari yang ke-21 atau 22. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah SWT, sehingga kita keluar dari Ramadan betul-betul orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada agama. Karena kita sudah dilatih 1 bulan agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita ini perkara agama. Dan agama ini bisa berjalan apabila iman kita kuat. Tapi kalau iman kita lemah, walaupun dikasih fadilah besar, ini nolak. Kayak orang sakit malaria, dikasih paha ayam, dikasih kari ambing, kira-kira makan nggak dia? Nggak makan. Ini bulan Ramadan ini makanan rohani, makanan yang begitu menyenangkan rohani. Tapi kita kok nggak senang, mengundurkan diri tanpa syarat, seolah-olah musibah. Ya maknanya rohani kita ini sakit. Seperti jasmani tadi dikasih makanan jasmani kok nggak suka ya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka untuk berobat iman ini karena dasar agama ini. Kalau kita iman kita lemah ya, kita suka buat maksiat, suka buat dosa, dikasih kebaikan nggak nerima ya. Ini tanda-tanda iman kita lemah, tanda-tanda iman kita sakit. Maka mesti kita usahakan. Jadi untuk mengusahakan iman, kata Nabi, jadidu iman aku. Kila wakai baru jadidu imanana, kola aksiru min qauli la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, padahal iman sahabat ini sudah kokoh kayak gunung dia. Kuatnya Masya Allah. Dia berani meninggalkan segala-galanya demi untuk agama. Tapi masih diingatkan oleh Rasulullah SAW, jadidu iman aku, perbarui iman kalian. Saking pentingnya iman ini Pak. Karena pertama meninggal dunia kita ini yang dinilai ini iman. Yang dinilai iman.
Kata Nabi dalam makmumnya, barang siapa meninggal dunia dapat ucap kalimat la ilaha illallah, wajib surga. Walaupun kita hafal ini kalimat ini, kalau nggak kita ulang-ulang, masya Allah. Maka kata Nabi, agar iman kita kuat, pertama kita dakwakan, kita iklankan, kita budayakan ini kalimat yang agung ini, kalimat yang luar biasa, kalimat yang tidak ada tandingannya kekuatannya. Dan sekarang ini terlantar ini kalimat ini, tidak ada di hati-hati orang Islam. Maknanya kalau kita sudah dapat Allah, ini dapat segala-galanya. Karena orang-orang yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah SWT, ini dia merasa dilihat sama Allah, merasa diperhatikan sama Allah, merasa dihidupkan oleh Allah, merasa tinggal di dunia Allah, merasa kenikmatan-kenikmatan yang kita makan ini punya Allah. Kita bisa melihat karena diberi penglihatan oleh Allah, kita bisa mendengar karena diberi pendengaran oleh Allah, kita bisa apa saja ini karena diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita ingkar kepada Allah, nggak mau sujud kepada Allah, ini kira-kira kayak mana kita, Pak? Apa kita kira-kira mau hidup terus lama-lamanya? Hidup kita ini nggak lama, cuma kontraknya kita nggak tahu kapan. Yang jelas di balik papan kita nanti. Ini masa depan kita. Masa depan kita ini sungguhnya itu 2 meter persegi saja, Pak. Karena kita iman kita lemah, seolah-olah masa depannya ini yang apa ini? Ini tempat transit saja, tempat kita meninggal, rumah itu tempat kita meninggal saja, Pak. Bukan tempat apa-apa. Maka Allah SWT menghendaki kehidupan kita ini untuk menyempurnakan seluruh perintah-perintah Allah dengan cara Rasulullah SAW. Tundukkan nafsu kita. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau iman kita nggak kita usahakan, apapun perintah Allah yang datang, kita nggak tertarik ini. Kita nggak merasa diciptakan oleh Allah, kita nggak merasa tinggal di bumi Allah, kita tidak merasa dihidupkan oleh Allah, kita tidak merasa ini apabila iman kita lemah, sehingga dia buat sesuka hati. Walaupun datang bulan yang seperti hebatnya ini, kata Pak Sabu Nasir yang luar biasa, bulan yang tidak ada tandingannya apabila kita beramal. Sikit amal walaupun ikhlas gak ikhlas, kita pahalanya berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Tapi Masya Allah, kita meninggalkannya dengan senang hati, seolah-olah bulan Ramadan ini bulan yang biasa-biasa saja. Ini hadiah daripada Allah. Bahkan yang menilai kita puasa itu bukan malaikat-malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Langsung yang menilai bulan Ramadan ini yang puasa. Maka atas perkara ini, pertama kita bagaimana iman kita kuat, maka kita banyak zikirkan, lazimkan zikirkan. Agar kita paham zikir, kita belajar sama ahlinya, Pak. Jangan kita zikir sendiri pula, nanti datang pula yang lain. Kita belajar zikir sama ahli. Kalau kita senang zikir, senantiasa berzikir kepada Allah, maka akan keluar sifat-sifat buruk, sifat munafik, sifat-sifat tercela. Hati kita akan bersinar, hati kita akan bercahaya, hati kita akan lembut. Kenapa? Karena ada Allah di hati kita. Senantiasa dipantau oleh Allah, dilihat sama Allah. Kalau ini tidak kita usahakan, walaupun datang perintah Allah begitu dahsyat, begitu besar, tidak tertarik. Walaupun ada perintah, walaupun ada ancaman neraka, tidak tertarik kita. Kenapa? Karena dalam hati kita ini tidak ada kebesaran Allah, tidak ada kebesaran kampung akhirat, tidak merasa mau mati jangan Allah, sehingga kita nggak buat persiapan. Maka atas perkara ini jangan dengan Allah, agar semakin hari iman kita ini semakin sempurna, ini nggak ada cara lain kecuali kita perbarui iman kita. Pertama kita zikirkan, yang kedua kita dakwakan sama anak-anak, Hai anak-anakku, ucapin la ilaha illallah, taati seluruh perintah Allah. Dan ini suasana agama di rumah orang Islam pun sudah langka, hampir tak ada. Cinta agama di rumah pun tak ada lagi. Kayak mana mau hidup agama di rumah kita? Muzakarah untuk agama sama anak-anak tidak ada. Nasihat untuk anak-anak untuk agama tidak ada. Jadi anak-anak
kita sampai pagi sekarang ini bukan salah anak, salah orang tuanya. Pak, kita tengok deh Pak, ketika azan Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, warung kopi dimatiin lampunya seolah-olah Allah tidak nampak, beramai-ramai di situ. Masya Allah, ini apa? Inilah keimanan yang lemah. Yang kedua, untuk menguatkan iman kita dengan dakwah, yaitu dengan dakwah, sampaikan kebesaran Allah. Iman-iman sahabat kuat ini dengan dakwah. Di samping kita menuntut ilmu, menyempurnakan agama dalam kehidupan kita, karena amal ini tanpa ilmu kita nyasar-nyasar, nanti tidak tahu apa-apa. Maka nuntut ilmu pada ahlinya. Maka semakin hari amal kita ini semakin berkesan dalam hati, sehingga amal-amal kita ini dapat mencegah daripada perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sisa masa Ramadan ini, terakhir Ramadan ini pembebasan daripada neraka, kesempatan yang berharga. Banyaklah kita bersedekah di bulan ini. Di akhir Ramadan ini banyak tobat kita kepada Allah, agar kita keluar dari Ramadan betul-betul orang-orang menjadi orang yang bertakwa dan beriman, bukan balas dendam terus meramaikan pantai masjid kosong, bukan seperti itu. Ini tidak ada kesan Ramadan ini. Nah, jadi kan bagaimana Ramadan ini jadikan pelajaran yang sangat mahal dalam kehidupan kita, sehingga kita keluar dari Ramadan betul-betul menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masjid tetap penuh, Pak. Jangan suasana. Nah, maka atas perkara ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan 7 ini akan ada pertemuan umat Islam setiap provinsi. Target keluarkan jamaah seluruh Indonesia ini ecer-ecer 10.000 rombongan. Kenapa ini kita buat? Ini seperti sahabat. Sahabat datang ke Cina, tumbuhlah agama di Cina. Sahabat datang ke Spanyol, Spanyol pun datang, tumbuhlah agama. Jadi usaha dakwah ini bukan usaha model baru, Pak, tapi baru dibuat. Apabila ini usaha agama kita buat, yang buat akan kuat iman dan akan menjadi asbab hidayah kepada orang lain. Kami mohon doa kepada orang tua, nanti bagaimana bulan 7 bisa hadir di markas Al-Fatah, sumber untuk membentuk jamaah-jamaah sebanyak-banyaknya. Insya Allah ya semua, Pak ya. Nah, 10.000 rombongan seluruh Indonesia. Bagaimana kita ini target dari semua ini 200 rombongan kita bawa. Kemarin baru pulang 3 rombongan dari Medan, 2 rombongan dari Naibau, sehingga lahirlah hafiz-hafiz Al-Quran. Ini asbab apa? Karena keyakinan, gairah amal. Gairah amal tumbuh sehingga mendorong anaknya menjadi hafiz, menjadi alim. Tapi kalau iman kita lemah, akhirnya anak kita jadi tentara, nyogok pun boleh katanya. Ya, ini pada perkara-perkara yang tidak boleh. Tapi karena boleh iman kita lemah, kita buat yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Jamaah yang dirahmati Allah, maka sisa-sisa masa kita perbaiki kembali. Ya. Mana tahu nanti bulan Ramadan ke depan kita tidak jumpa. Ya. Kalau nggak jumpa kita habis kontrak, kita sendirian dikubur. Istri selamat tinggal, anak selamat tinggal, rumah yang kita bangun ditempati sama orang lain. Ya. Baju yang kita pakai cuma harganya 350.000 itu pun kasar. Itulah pakaian kita terakhir. Maka kita merenung, inilah pakaian terakhir. Tapi apabila kita buat perbekalan yang cukup sesuai dengan kehendak Allah dengan cara Nabi, walaupun kita seperti itu, kita akan senang di kuburan nanti, akan dilindungi oleh Allah, akan diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehidupan yang singkat ini kita usaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya semua, Pak. Kami mengharapkan bapak-bapak ini bisa keluar 3 hari nanti, insyaallah, Pak, untuk mengusahakan iman, agar iman kita kuat. Mudah-mudahan selama singkat bermanfaat untuk saya sendiri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.